karisma dan wibawanya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Tapi yang lebih istimewa, sosok Soekarno juga diyakini oleh sebagian orang punya kekuatan supranatural yang telah membuatnya selamat dari 7 kali upaya pembunuhan berencana. Benarkah Soekarno punya semacam kesaktian? Jika itu memang benar, kira-kira dari manakah ia memperolehnya? Selamat datang di channel Kata TJ, channel yang selalu menyembuhkan apa yang layak Anda ketahui. Membicarakan kisah perjalanan hidup seorang Soekarno memang seolah tidak pernah ada habisnya. Salah satu topik pembicaraan yang menarik adalah soal mitos-mitos yang melekat pada sosok sang pemimpin besar revolusi itu. Mitos itu terutama yang berhubungan dengan karisma Soekarno sebagai seorang pemimpin negara yang disegani, bukan saja oleh rakyatnya, tapi juga oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Tidak hanya soal wibawa, sebagian orang juga meyakini Soekarno punya kesaktian tersendiri. Sakti yang bukan sembarang sakti, tetapi sebuah kesaktian yang sudah berkali-kali terbukti. Ya, betul Sobat Kata TJ, berkat kesaktiannya itu, Soekarno paling tidak sudah lolos dari 7 kali usaha pembunuhan yang sudah direncanakan matang oleh lawan-lawan politiknya. Hebatnya lagi, Soekarno bukan saja selamat, tetapi tubuhnya juga sama sekali tidak terluka. Padahal berbagai jenis senjata api, bahkan bahan peledak sekalipun, sudah pernah mengancam nyawanya. Apakah ini sebuah kebetulan? Banyak orang berpendapat, karisma yang memancar dari Soekarno berasal dari tongkat komando yang selalu dipegangnya. Dalam berbagai kesempatan tampil di hadapan publik, Soekarno memang tampak selalu memegang sebuah tongkat komando ala pemimpin militer. Tongkat semacam ini biasanya dibawa-bawa oleh komandan kesatuan tentara saat menjadi inspektur upacara atau saat peninjauan pasukan. Namun meski Soekarno sejatinya adalah orang sipil, tongkat komando semacam itu ternyata tidak pernah lepas dari tangannya. Fenomena inilah yang membuat sebagian besar orang percaya tongkat komando Soekarno punya kekuatan magis tersendiri. Rumor soal kesaktian tongkat komando itu sebenarnya sudah pernah dibantah oleh Soekarno sendiri. Dalam buku biografinya yang berjudul Soekarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, ia bahkan menyatakan bahwa tongkat komando itu hanyalah kayu biasa. Itu hanya kayu biasa yang aku gunakan sebagai bagian dari penampilanku sebagai pemimpin dari sebuah negara besar. Begitu kata Soekarno. Tongkat komando milik Soekarno memang tidak cuma satu. Ia sendiri pernah mengatakan setidaknya punya 3 tongkat komando. 1 untuk dibawa berpergian ke luar negeri, 1 untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 lagi digunakan saat ia berpidato. Hebatnya, cerita soal kesaktian tongkat komando Soekarno bukan cuma beredar di dalam negeri saja. Bahkan sampai-sampai pemimpin negara komunis Kuba, Fidel Castro, juga sempat menanyakannya. Apakah tongkat ini mirip seperti tongkat kepala suku Indian? Begitu pertanyaan Fidel Castro secara terus terang kepada Soekarno. Tentu saja Soekarno tidak membenarkan. Bahkan untuk meyakinkan kalau tongkatnya itu adalah tongkat biasa-biasa saja, tongkat itu pun dihadiahkan ke Fidel Castro. Soekarno boleh saja membantah. Akan tetapi kesaksian dari ajudan yang pernah 20 tahun mendampinginya ternyata berbeda. Dalimin Rono Atmojo, sang ajudan Soekarno itu, berani menyatakan bahwa ada 1 tongkat komando yang sebenarnya adalah benda pusaka. Di dalam salah satu tongkat komando ada sadalanang, atau dalam bahasa Jawa artinya sejenis benda mirip sebatang lidi yang ada di dalam tongkat. Benda itulah yang menjadi semacam jimat bagi Soekarno untuk meningkatkan kewibawaan dan menjaga keselamatan.
Cerita soal kesaktian Soekarno bukan baru muncul setelah ia menjadi seorang presiden. Sejak usianya masih anak-anak, Soekarno kecil sudah dianggap punya tuah tersendiri. Semasa kanak-kanak, Soekarno pernah diterawang oleh kakeknya yang bernama Hardjodikromo. Dalam penglihatan batin sang kakek, Soekarno punya lidah yang sakti dan mampu mengobati orang sakit cukup dengan hanya menjilatnya. Namun kakeknya ingin kesaktian ini tidak lantas menjadikan Soekarno sebagai seorang dukun di kampungnya. Tetapi lebih dari itu, kesaktiannya diharapkan bisa bermanfaat untuk bangsanya. Kesaktian Soekarno konon berasal dari leluhurnya yang bernama Raden Mangundiwiryo. Leluhur Soekarno yang pernah berperang bersama Pangeran Diponegoro ini dikenal memiliki kesaktian Idu Geni. Kesaktian itu artinya apapun yang diucapkan bisa menjadi nyata. Sadar akan hal itu, Hardjodikromo selalu berpuasa untuk mohon kekuatan batin bagi cucunya. Sampai suatu hari, ia bermimpi didatangi pria berpakaian bangsawan Keraton Mataram. Bangsawan itu mengatakan kalau cucunya itu bukan hanya akan menjadi raja di tanah Jawa saja, melainkan raja di seluruh Nusantara. Bisa jadi karena ramalan itulah, lidah Soekarno bukan lagi sakti sebagai penyembuh penyakit, tapi juga sakti dalam meyakinkan jutaan rakyat Indonesia akan cita-cita perjuangannya demi bangsa dan negara. Soal dari mana sumber kesaktian Soekarno, banyak orang lalu menghubung-hubungkannya dengan peristiwa meletusnya Gunung Kelut. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, letusan dari gunung yang terletak di Jawa Timur itu memang selalu menjadi pertanda kelahiran tokoh besar atau sosok pemimpin yang akan membawa perubahan sejarah. Kalau kita melihat catatan sejarah, pada tanggal 22 dan 23 Mei 1901, Gunung Kelut meletus dengan dahsyat. Peristiwa itulah yang kemudian dihubung-hubungkan dengan kelahiran Soekarno pada 6 Juni 1901. Dalam catatan sejarah, selama menjadi Presiden Republik Indonesia, setidaknya Soekarno sudah menghadapi 7 kali usaha pembunuhan. Namun karena usaha-usaha pembunuhan itu selalu gagal, mitos tentang kesaktian Soekarno jadi semakin menguat. Peristiwa pembunuhan yang paling terkenal adalah saat Soekarno ditembak dari jarak dekat. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1962 itu terjadi saat Soekarno akan melakukan sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahim, sebuah masjid yang masih ada dalam lingkungan Istana Negara. Rakyat jadi semakin yakin dengan mitos kesaktian Soekarno karena pelaku penembakan adalah seorang tentara yang terlatih menembak. Jarak antara pelaku dengan Soekarno juga tidak lebih dari 5 meter saja. Kecil kemungkinan tembakannya meleset. Baru setelah pelaku diadili di sidang pengadilan, si penembak mengaku bahwa saat ia akan menembak, tiba-tiba saja ia kebingungan. Sebab saat Soekarno sudah ada dalam bidikannya, tiba-tiba ia melihat tubuh Soekarno menjadi kembar 5. Disitulah ia merasa bingung harus menembak orang yang mana. Nah, sobat kata TJ, apakah itu berarti Soekarno memang benar-benar sakti? Masih pada tahun yang sama, Soekarno juga pernah menghadapi percobaan pembunuhan pada saat ia berkunjung ke Makassar. Ketika itu, rombongan iring-iringan presiden sedang berjalan melewati massa yang menyambut di sepanjang jalan Cendrawasih. Di tengah kemeriahan itulah, tiba-tiba saja terdengar sebuah letusan bom dari salah satu mobil. Rupanya ada seseorang yang mencoba melempar bungkusan berisi granat ke arah mobil presiden. Namun entah bagaimana, lemparan itu ternyata meleset dan justru mengenai mobil lain. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 8 malam itu mengakibatkan 5 orang tewas, 31 orang luka-luka, di mana 14 diantaranya masih anak-anak. Yang menakjubkan, ternyata Soekarno selamat dari serangan yang didalangi
oleh sebuah kelompok separatis dari Indonesia Timur itu. Satu percobaan pembunuhan yang juga terkenal adalah saat seorang pilot pesawat tempur AURI bernama Daniel Maucar menembaki Istana Merdeka pada 9 Maret 1960. Dengan pesawat tempur MiG-17, Maucar menembaki ruangan beranda istana tempat Soekarno biasa duduk santai. Tetapi kebetulan sekali pada sore itu, Soekarno tidak berada di sana. Apakah Soekarno memang semata-mata beruntung? Terbukti berkarisma dan diyakini memiliki kesaktian, Soekarno ternyata justru mudah dilumpuhkan dengan cara yang sistematis. Ini terbukti setelah kekuasaannya jatuh dan Soekarno dijadikan tahanan rumah. Suatu kali, Soekarno pernah bertutur kepada Cindy Adams, penulis biografinya, "Untuk membunuh saya adalah mudah. Jauhkan saja saya dari rakyat, saya akan mati perlahan-lahan." Begitu kata dia. Entah kebetulan atau tidak, siasat itu pula yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru untuk perlahan-lahan melenyapkan Soekarno. Soekarno diasingkan di sebuah rumah yang bernama Wisma Yaso. Dalam kondisi sakit, ia sama sekali tidak boleh dijenguk oleh siapapun, termasuk keluarganya. Kondisi itulah yang rupanya membuat kesehatan Soekarno terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia pada 21 Juni 1970.